Aku nggak bakal lupa malam itu. Teman aku, dia sopir travel malam, cerita ke aku sambil gemetaran. Aku cuma berhenti sebentar di pinggir jalan buat turunin penumpang. Tapi yang bikin merinding, desa itu kosong. Semua rumah kayak ditinggalin lama, tapi lampu di satu rumah nyala. Dia bilang pas turun dari mobil, angin dingin tiba-tiba nyerang dari arah hutan. Bau anyir masuk ke hidungnya. Penumpang itu cuma senyum, nggak ngomong apa-apa. Tapi pas sopir mau tanya namanya, kursi penumpang kosong. Nggak ada siapa-siapa. Dia cerita, jalan itu normal aja siang hari. Tapi malam itu, sesuatu nggak beres. Bahkan suara kaki kucing pun terdengar berat banget. Padahal nggak ada kucing. Dan suara langkah itu mendekat dari arah rumah kosong itu. Lo ngerasa nggak kalau ada yang ngikutin lo, tapi lo nggak lihat? Kata dia, aku waktu itu cuma bisa diam. Tapi dari ceritanya, aku udah merinding parah. Dan itu baru awalnya. Sore itu teman aku ngambil shift malam jam ke-9. Rutenya dari kota ke daerah pegunungan di Jawa Tengah. Biasanya jalannya sepi, cuma beberapa sopir lain yang lewat. Tapi malam itu, suasananya beda. Udara di luar mobil dingin banget, padahal langit jelas, nggak hujan. Kabut tipis mulai muncul dari tanah, bergerak pelan tapi nggak wajar. Kayak ada yang sengaja menutupi jalan. Teman aku bilang, rasanya seperti ada yang mendorong dia buat turun ke desa itu. Tapi dia nggak ngerti kenapa. Lampu mobil nyorot jalan aspal yang berliku, tapi bayangan pepohonan di pinggir jalan nggak lurus. Melengkung aneh, bikin kepala nyut-nyutan. Pas dia lihat desa dari kejauhan, suasananya makin bikin merinding. Rumah-rumah kecil yang biasanya hangat dengan cahaya lampu, di sana tampak kosong. Jendela pecah, pintu setengah terbuka. Tapi ada satu rumah yang lampunya nyala, terang tapi aneh. Gak ada asap dari cerobong, gak ada suara aktivitas, tapi cahaya itu bikin suasana makin gak nyaman. Teman aku jalan pelan sambil ngeliatin rumah itu. Tiba-tiba, dari arah kanan, terdengar suara ketukan tipis, pelan tapi berulang. Kayak ada orang ngetuk kayu. Dia nengok, tapi nggak ada siapa-siapa. Angin malam bikin daun-daun bergesekan keras, tapi suara ketukan itu tetap konstan, bikin bulu kuduk berdiri. Dia gemetaran, dan yang bikin panik, penumpang yang dia turunin nggak ada. Kursi penumpang belakang kosong, tapi pintu belakang terbuka. Dia turun, ngecek pintu itu, dan ternyata baru dibuka. Di situ ada jejak kaki kecil, samar tapi jelas. Tapi nggak masuk akal, karena desa itu sepi. Jalan setapak berdebu dan gak ada orang. Teman aku bilang, waktu itu rasanya jantung mau copot. Tapi kakinya nggak bisa gerak cepat. Dia cuma bisa narik napas pelan, mikir harus ngapain. Dia mau balik masuk mobil, tapi lampu rumah yang nyala itu tiba-tiba berkedip beberapa kali. Berkali-kali, setiap lampu kedip, hawa di sekitarnya makin dingin, sampai napasnya beruap. Aku mulai ngerasa ada yang liatin aku, katanya. Suara halus terdengar dari jauh, kayak bisikan, tapi jelas banget. Dia nggak ngerti kata-katanya. Tapi nada itu memaksa, kayak ngajak dia ke arah rumah itu, tapi sekaligus menakutkan, bikin tubuhnya gemetaran. Dia cepat-cepat masuk mobil, tapi starter mobil cuma bunyi klik, nggak mau nyala. Angin malam makin kenceng, kabut makin tebal, bau anyir menusuk hidung. Dia ngeliat kaca samping, dan ada bayangan samar berdiri di dekat mobil, tapi begitu dia fokus, hilang. Tangannya gemetaran, tapi kaki nggak bisa injak gas. Setelah beberapa kali mencoba, mobil akhirnya nyala. Teman aku mundur pelan, tapi jalan di depan desa itu kosong. Lampu rumah yang nyala itu nggak ada lagi. Seakan-akan desa itu nggak pernah ada. Dia mencoba bernapas lega, tapi dari kaca spion terlihat sosok berdiri di pinggir jalan,
nggak jauh dari tempat dia menurunkan penumpang. Sosok itu diam, cuma nengok ke mobil. Teman aku bilang, tangannya gemeteran parah, tapi kakinya nggak bisa gerak. Saat mundur lebih cepat, sosok itu hilang begitu saja, lenyap secepat itu. Yang paling bikin merinding, beberapa mobil lain yang lewat malam itu nggak lihat desa apapun. Seakan-akan desa itu cuma muncul buat dia sendiri. Dia cerita ke aku sambil menunduk, gemetar, dan aku cuma bisa diam. Aku cuma bisa bilang, terus gimana selanjutnya? Teman aku cuma senyum tipis sambil geleng kepala. Tapi matanya nggak bisa bohong malam itu. Sesuatu di desa itu benar-benar menempel di pikirannya, dan rasanya dia nggak bakal lupain sampai sekarang. Malam itu teman aku terus jalan pelan, masih nggak percaya sama apa yang tadi dia lihat di desa itu. Udara dingin semakin menusuk, sampai tulang terasa beku, padahal langit malam cukup cerah. Kabut tebal mulai menutup jalan setapak, dan lampu mobil nyorot pepohonan di pinggir jalan, tapi bentuknya aneh, nggak natural. Seperti ada yang sengaja menekuk batang pohon. Kadang bayangan pepohonan di jalan terlihat terlalu panjang, kadang terlihat menoleh, padahal jelas-jelas cuma bayangan. Teman aku bilang, rasanya kayak ada yang ngintip dari pepohonan itu. Tapi begitu dia fokus, semuanya normal lagi. Setiap kali dia mundurin mobil pelan, terdengar suara langkah di samping jalan. Gak jelas dari mana. Kadang mirip orang jalan ringan, kadang berat, seperti seseorang menekan tanah dengan sengaja. Napasnya mulai sesak, tapi dia berusaha tetap fokus ke jalan, takut banget kalau tiba-tiba kehilangan kendali mobil di tikungan gelap itu. Bau anyir yang sebelumnya samar, sekarang makin menusuk, seperti bau sesuatu yang membusuk tapi nggak bisa dia kenali sumbernya. Rasanya menusuk hidung sampai kepala pusing. Dia sempat berhenti sebentar, menoleh ke kaca samping. Ada bayangan samar berdiri di antara pepohonan, tinggi dan tipis, bentuknya nggak jelas. Tapi begitu dia menoleh lagi ke jalan, bayangan itu hilang. Mobil cuma dia sendiri, tapi sensasi seperti ada yang mengikutinya dari jarak dekat terus nempel. Hawa dingin kadang datang dari arah tak terduga, menyapu punggungnya, lehernya, sampai keringat dingin bercampur rasa takut. Di tengah jalan setapak desa, tiba-tiba dia ngerasa kursi penumpang belakang bergerak sendiri. Dia yakin gak ada siapa-siapa di mobil, tapi begitu lihat kaca spion, kursi itu bergerak lagi, pelan, seperti ada sesuatu yang duduk sebentar dan hilang begitu saja. Teman aku cerita, tangan gemeteran tapi kakinya nggak bisa gerak. Ada sensasi dingin yang menyapu dari belakang, kayak tangan tak terlihat yang menyentuh punggungnya, ringan tapi bikin bulu kuduk merinding. Dia cuma bisa napas pelan-pelan, menahan panik. Suaranya serak waktu cerita ke aku. Dan yang bikin parah, setiap kali dia menoleh ke rumah dengan lampu nyala tadi, rumah itu nggak sama. Lampunya lebih terang dan seolah mendekat ke mobil. Tapi rumah lain tetap kosong, diam. Seperti desa itu sengaja menyorot satu titik saja. Teman aku bilang, matanya terus fokus ke lampu rumah itu, tapi rasanya kacamata dan otaknya nggak sinkron. Mata bilang rumah semakin dekat, otak bilang itu nggak mungkin. Beberapa menit kemudian, kabut makin tebal, mengubah pandangan ke jalan depan hanya 3-4 meter. Suara bisikan mulai terdengar, halus banget, seolah-olah orang ngobrol tapi kata-katanya nggak jelas. Napasnya makin berat, tapi pedal gas nggak berani diinjak kencang, takut ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di jalan sempit itu. Daun-daun kering berdesir di kiri kanan, ranting patah sekali-sekali, tapi rasanya lebih seperti sesuatu sengaja digeser untuk memberitahu aku di sini. Dan saat dia menyalakan wiper karena embun di kaca,
Dia lihat benda kecil di jok belakang bergerak sendiri, kayak anak kecil yang duduk sebentar, lalu hilang. Teman aku cerita, detik itu rasanya waktu melambat, jantungnya seperti berhenti dan berdegup sekaligus. Hampir copot rasanya. Angin malah mendorong kabut makin tebal, menutupi jalan, dan bau anyir tetap menempel di hidung, bikin napas tersengal. Dia cuma bisa memegang setir, mulut kering, dan mata fokus ke jalan depan sambil berharap itu semua cuma halusinasi. Tapi rasanya, ini nyata. Dia berusaha tenang, tapi sensasi ada yang mengintai terus mengikuti mobilnya nggak hilang. Bayangan samar di pepohonan, kursi belakang yang bergerak, bisikan halus dari kabut. Semua hadir bersamaan. Malam itu terasa panjang, dan teman aku sadar, apapun yang dia temui di desa itu, belum selesai. Di satu momen, tangannya menyentuh setir hampir lepas karena gemetar. Sosok itu mencondong lagi ke arah mobil, dan kali ini bayangan samar tangan terlihat, nyaris menempel ke kaca. Teman aku menutup mata sebentar, tapi hawa dingin itu masih menusuk kulitnya. Lampu rumah yang tadi nyala kadang muncul di kejauhan, tapi posisinya nggak logis, seolah bergerak mengikuti mobil. Dia mencoba bernapas pelan, tapi napasnya tersengal, jantung berdegup kencang. Setiap kali menoleh ke sekian, sosok itu muncul kembali, kadang di belakang mobil, kadang di sisi jalan. Teman aku bilang, rasanya seperti dikelilingi, tapi nggak bisa lihat semua. Ada tekanan di dada, hawa dingin menyapu punggung dan leher, bisikan memaksa, dan bau anjir yang nggak hilang. Mobil berjalan pelan, kabut makin tebal, benda-benda di dalam mobil bergerak sendiri terus-menerus. Teman aku hampir nggak bisa fokus ke jalan, tapi sadar kalau berhenti bisa lebih berbahaya. Sosok itu kadang menatap dari kejauhan, kadang muncul lebih dekat, tapi nggak pernah menyentuhnya secara penuh. Paniknya semakin tinggi, tubuh gemetar, tangan lemas, tapi mata tetap waspada ke jalan. Di satu titik, dia ngerasa pedal gas hampir nempel di kaki tapi nggak bisa diinjak. Rasanya seperti tubuhnya ditahan oleh sesuatu yang nggak kelihatan. Napas berat, jantung mau kopot. Tapi dia tahu satu-satunya cara keluar adalah tetap jalan pelan. Sosok itu terus menatap, kadang mencondongkan tubuh, kadang hanya diam. Tapi setiap detik terasa seperti tekanan yang bikin panik parah. Dia cerita, saat itu rasanya malam itu nggak akan berakhir, dan apapun yang dia temui di desa itu masih menempel, menunggu, dan nggak mau pergi. Setiap bayangan, setiap bisikan, setiap kursi yang bergerak, semuanya nyata, tapi tetap sama, bikin rasanya ketakutan maksimal. Kabut malam makin tebal, sampai rasanya mobil seperti melayang di lautan putih. Teman aku jalan pelan, tapi setiap detik terasa seperti detik terakhir. Lampu depan cuma menerangi beberapa meter, tetapi bayangan di sisi jalan semakin jelas, tinggi, tipis, bergerak pelan mengikuti mobil. Angin malam kencang masuk ke kabin, bercampur dengan bau anyir yang menusuk hidung. Teman aku menahan napas, tangan gemeteran di setir, kaki berat di pedal. Di tikungan sempit, sosok itu muncul di depan mobil, tinggi, tipis, berdiri diam, menatap tajam ke arahnya. Teman aku panik. Pedal gas diinjak pelan, tapi rasanya mobil berat, kayak ditahan sesuatu. Napasnya sisat, tapi dia berusaha tetap fokus ke jalan. Setiap kali menoleh ke spion atau kaca samping, sosok itu muncul di posisi berbeda, kadang di sisi jalan, kadang di belakang mobil. Rasanya dikelilingi tapi nggak bisa lihat semua. Tiba-tiba, kursi penumpang belakang bergerak sendiri, kali ini lebih jelas, hampir seperti ada yang duduk sebentar, terus menghilang. Teman aku menoleh ke spion, tapi nggak ada siapa-siapa. Hawa dingin menyapu punggung dan lehernya, seperti tangan tak terlihat menempel, ringan tapi menusuk. Suara langkah terdengar dekat, berat, tapi kadang hilang begitu saja. Bisikan halus terdengar, memaksa, tapi kata-katanya nggak jelas. Dia cerita, jantungnya berdegup kencang, tangan gemetar, tapi nggak bisa berhenti.
Mobil berjalan pelan, tapi sosok itu makin mendekat kali ini. Bayangan samar tangan terlihat menempel ke kaca samping. Teman aku menunduk sebentar, menahan panik. Tapi hawa dingin itu tetap menusuk kulitnya. Lampu rumah yang nyala tadi kadang muncul di kejauhan, tapi posisi dan jaraknya nggak logis, seolah mengikuti mobil. Di satu tikungan, sosok itu tiba-tiba muncul lebih dekat, setinggi pintu mobil, mencondongkan tubuh ke arahnya. Teman aku sampai menutup mata sebentar. Tapi hawa dingin dan tekanan tetap terasa. Napasnya sesak, keringat dingin bercampur takut, tapi dia sadar kalau berhenti bisa lebih berbahaya. Padahal gas diinjak pelan, tapi rasanya tubuhnya berat, sulit digerakkan, dan saat itu, bayangan samar di kaca samping menoleh, seperti menatap langsung ke matanya. Teman aku bilang, rasanya seluruh malam itu menatapnya, menahan, memaksa, tapi tetap samar. Kursi belakang bergerak lagi, botol air terguling, jaket jatuh ke lantai. Rasanya mobilnya dikelilingi sesuatu yang nyata, tapi nggak bisa dia lihat sepenuhnya. Di saat dia menengok ke rumah dengan lampu nyala, rumah itu terlihat lebih dekat, lebih terang, seolah menyorot ke mobilnya. Teman aku menelan ludah, tangan gemetar, keringat bercampur dingin, suara langkah, bisikan halus, dan hawa dingin terus datang bersamaan, bikin rasanya nggak ada jalan keluar. Di satu momen, dia ngerasa pedal gas menempel di kaki tapi nggak bisa diinjak. Rasanya tubuhnya ditahan oleh sesuatu yang nggak kelihatan. Sosok itu mencondong lagi, tinggi, tipis, menatap dengan tatapan tajam. Teman aku menutup mata, tapi sensasi menempel itu tetap ada. Napasnya berat, jantung berdegup kencang. Dia sadar sesuatu di desa itu belum selesai, dan malam itu belum berakhir. Dan sebelum dia akhirnya bisa mundur lebih cepat, lampu rumah yang tadi nyala berkedip terakhir kali, lebih terang dari sebelumnya. Bayangan samar sosok itu menempel di kaca samping, menatap, lalu perlahan menghilang ke kabut. Tapi hawa dingin, bisikan, dan bau anyir tetap ada, menempel di mobil, menempel di tubuhnya, seperti mengingatkan. Desa itu tidak akan pernah benar-benar melepaskannya. Begitu teman aku berhasil mundur lebih cepat dari desa itu, kabut tebal mulai menipis sedikit, jalan kembali terlihat, tapi rasanya aneh. Udara masih dingin menusuk, dan bau anyir masih nempel di hidungnya, walaupun desa itu sudah jauh di belakang. Dia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi rasanya jantungnya masih berdegup cepat, tangan gemetar di setir, kaki kaku dari ketakutan. Dia menengok ke Stian, berharap tidak melihat apa-apa, tapi di kejauhan, di pinggir jalan yang tadi dia turunin penumpang, sosok itu muncul lagi, diam, menatap mobilnya, kali ini lebih jelas, tinggi, tipis, bayangan samar di kabut. Teman aku menelan ludah, rasanya seluruh tubuhnya membeku. Dia ingin mundur atau menoleh ke jalan lain, tapi kakinya nggak bisa digerakkan. Sosok itu tetap menatap, diam, tidak bergerak, hanya menunggu. Mobil melaju pelan, tapi rasanya lambat. Teman aku bilang, rasanya waktu berhenti sebentar, seperti dunia menahan napas bersamanya. Lampu mobil menyorot jalan kosong, tapi bayangan itu tetap di sana, diam, seolah mengikuti tapi tidak mengejar. Teman aku mencoba berbicara. Ngeri sendiri dengar suaranya serak, "Hei, siapa kamu?" Tapi cuma ada hening. Kecuali suara angin malam yang berdesir, sosok itu tetap menatap, tak bergerak, tak menghilang. Dan saat dia menoleh ke kanan, desa itu muncul lagi, rumah-rumah kosong, jalan setapak berdebu, kabut tipis menutupi, rumah dengan lampu nyala muncul di kejauhan, tapi posisi dan bentuknya berbeda. Teman aku menelan ludah keras-keras, rasanya ini bukan halusinasi, tapi begitu dia menoleh ke depan, jalan kosong, kabut menipis. Sosok itu tidak ada di spion, tapi bau anyir tetap menusuk. Hawa dingin menempel di lehernya, seperti masih ada tangan tak terlihat yang menyentuh punggungnya. Dia berusaha tetap berkendara, memacu mobil pelan, berharap sampai ke jalan utama.
tapi setiap tikungan, kadang terdengar ketukan tipis. Bisikan samar, dan suara langkah berat di samping mobil. Teman aku semakin panik, tapi sadar kalau berhenti bisa lebih berbahaya. Rasanya, desa itu tidak ingin dilepas begitu saja. Setelah beberapa menit, kabut akhirnya hilang dari jalan utama. Teman aku merasa lega, tapi tetap waspada. Di kaca spion, dia menoleh ke belakang. Kosong, jalan biasa, lampu jalan menyala normal, tidak ada bayangan, tidak ada rumah yang nyala, tidak ada sosok tinggi dan tipis. Rasanya seperti dia benar-benar berhasil lolos. Dia menenangkan napasnya, tapi begitu menoleh lagi ke spion, sesuatu membuatnya mati kutu. Di sisi jalan, tidak jauh dari tempat dia menurunkan penumpang tadi, berdiri satu sosok. Tinggi, tipis, menatap lurus ke arahnya. Kali ini, lebih jelas. Teman aku menelan ludah, tangannya gemetar, kaki nyaris nggak bisa gerak. Sosok itu diam, tapi matanya seolah mengikuti, menunggu, menilai. Teman aku menekan pedal gas, tapi rasanya berat, dan saat mobilnya menjauh, kabut tipis muncul lagi dari jalan pinggir. Bayangan samar mengintip dari balik pepohonan. Teman aku menoleh satu kali lagi. Sosok itu masih ada, tapi kali ini menghilang perlahan ke kabut. Bau anyir masih menempel, hawa dingin tetap menempel di dalam mobil, seakan mengingatkan apapun yang terjadi di desa itu. Belum selesai, teman aku berhenti sebentar di pinggir jalan, menarik napas panjang, gemetar, tapi sadar. Desa itu, lampu yang nyala, sosok tinggi itu, bukan sekadar mimpi. Sesuatu dari sana mengikuti, menunggu, dan mungkin akan muncul lagi. Dia cerita ke aku sambil menunduk, senyum tipis tapi mata tetap kosong, menahan takut. Aku cuma bisa diam, karena rasanya cerita malam itu belum berakhir, dan sampai sekarang, setiap kali dia melewati jalan pegunungan itu, kabut tipis muncul lagi di pinggir jalan. Rumah dengan lampu nyala muncul samar di kejauhan, dan teman aku selalu menatap spion, berharap sosok itu tidak muncul lagi. Tapi aku tahu, sesuatu dari desa itu tetap menunggu.